supaya kita tetap dalam koridor ibadah tadi. Jadi intinya tadi caranya adalah yang saya pahami ya selalu kita niatkan untuk Bismillah. Makanya kalau seorang muslim kan untuk melakukan segala aktivitas diawali dengan Bismillah, dan dalam prakteknya kita selalu ingat ada nih koridor-koridor, karena kan Islam juga mengatur seluruh ini ya, seluruh aspek kehidupan, dalam artian ada nih hal-hal yang memang dalam prakteknya kita bisa lakukan agar itu tetap dinilai ibadah. Contohnya ketika kita udah kerja, kita dapat penghasilan misalkan, kan ada perintahnya misalkan kan gitu ya, perintahnya apa, oh disedekahkan begitu kan contohnya. Atau dalam ketika kita kerja, waktunya sholat ya kita tinggalkan dulu pekerjaannya, lakukan sholat kan, gitu mengenai cara ya. Walaupun ketika kita kerjanya mah kadang kan pusing ya, pusing dalam artian teh apa namanya, riweuh lah gitu bahasa Sundanya mah kan, kadang lupa yang begitu-begitu, tapi ketika waktunya sholat ya sholat gitu kan, gitu sih yang saya pahami. Mungkin ada yang ini mau menanggapi, itu Yasri Ajri Al-Fatah, Yasri Ajri A, atau siapa, silakan tambahan. Ya boleh teman-teman yang mau langsung ikut bincang santai kita ini bisa langsung aja nih teman-teman mau on mic atau mau tulis di kolom chat ya Kang. Iya. Oke, nah berarti tadi kalau dari saya tangkapnya, ya Kang? Ya, lanjut aja ya. Oke. Ya, tadi saya tangkapnya berarti kita untuk menyiapkan segala kegiatan kita dengan dikaitkan dengan Allah gitu ya Kang, dengan Bismillah gitu. Nah tapi kan kadang kita tuh nggak konsisten gitu Kang. Jadi misalnya, oh mungkin kita lagi ingat kita niat untuk ibadah, tapi pas kita lupa kita jalan aja kayak biasa. Nah gimana sih Kang biar bisa istiqomah dan konsisten gitu Kang untuk terus menguatkan spiritualitas kita gitu Kang? Ya. Eh, ini sharing aja ya. Boleh Kang, Eh, boleh. di Kalau saya sih begini sih cara ininya ya, caranya supaya tetap dalam apa ya tadi lah, tetap Ridho. dalam ingin ingat kepada Allah atau menggantungkan kepada Allah. Biasanya untuk memulai sesuatu atau ingin bertemu seseorang, selalu ada doa tambahan lah selain Bismillah ya. Yaitu doanya para nabi dulu, Robi sorry sorry wa yasir di amri wal udatan bilisan ya qoli, kan ada doa begitu ya, artinya bagaimana aktivitas kita dan ucapan kita, kan artinya itu minta kepada Allah supaya aktivitas kita dimudahkan dan ucapan kita tuh dimengerti gitu. Kan sebetulnya kalau kerja mah berhubungan dengan orang kan gitu ya, berhubungan dengan ya kerja sama tim gitu ya, ada bos misalkan ya, ada rekan kerja begitu kan. Nah, bagaimana kalau saya selain dari Bismillah, doa doa itu juga supaya apa? Supaya ya ketika ketika bekerja dan ketika ngobrol pun, ketika ngobrol atau kerja sama tim itu ya dimudahkan gitu. Dan juga kalau inti dari kerja sama tim itu kan, tim building itu kan komunikasi ya. Kadang-kadang bos ngasih perintah apa kitanya nggak ngerti gitu, atau misalkan kita pengen nanya apa atau pengen komunikasi apa mereka nggak ngerti gitu. Kadang-kadang kan begitu, artinya jadi malah nggak selesai misalkan kerjaan misalkan gitu. Itu sih kalau yang saya pahami. Jadi eh, bukan hanya Bismillah kalau saya, jadi ketika kita pengen ketemu atasan ya doa tambahan gitu, apa minta dimudahkan lah, dilancarkan ketika ngobrol. Oke, baik. Boleh banget nih Itu buat sih. teman-teman diterapkan doa tadi ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah. Emang dari saya sendiri juga kalau baca doa itu kadang jadi lebih tenang gitu ya Kang. Hmm. Jadi kita menjalannya juga bisa lebih santai gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Kang. Kang Yesus ini kan lulusan ITB yang Masya Allah nih, ITB sendiri juga salah satu kampus yang terbaik di Indonesia gitu Kang. Nah, saya juga penasaran nih Kang, kalau menurut Kang Yasri sendiri, apa sih sebenarnya urgensi kita gitu menjadi sosok muslim yang unggul dimanapun kita berada dan khususnya itu di pekerjaan profesional kita? Ya, eh urgensi ya. Berbicara urgensi sih sebetulnya gini, yang saya temui
ketika dalam dunia kerja itu kan orang berbeda-beda dengan apa ya? Kalau tadi berbicara kita sebagai muslim harus niat dan harus dalam rangka ibadah, berarti kan niat dan caranya harus dalam rangka ada kayak apa ya, kepada Allah gitu. Nah, mungkin bakal ketemu atau pasti bakal ketemu orang-orang yang nggak atas dasar ibadah gitu. Jadi niatnya itu mungkin untuk memperkaya dirinya gitu, untuk mendapat jabatan yang tinggi, dan juga caranya itu misalkan dengan cara menipu atau merendahkan orang lain atau menindas orang lain gitu kan. Dan itu kan sebetulnya bibit-bibit ya, bibit-bibit yang nantinya ketika ya namanya uang, ketika udah kenal uang dan tahu cara ininya gitu ya, ketika hawa nafsunya udah mendebar-debar gitu ya istilahnya mah, kan nanti akan jadi bibit-bibit katakanlah koruptor gitu ya, atau misalkan dengan cara-cara curang itu jadi merugikan orang lain gitu. Nah, urgensinya jadi ke sini. Kalau misalkan seorang muslim kan di sana dia ketika seorang muslim itu niat kerjanya untuk ibadah dan caranya itu ibadah, dia akan menjalankan si pekerjaan itu atau dalam aktivitasnya itu dengan koridor-koridornya. Jadi tidak akan ada praktek-praktek begitu. Nggak akan ada kayak apa, ya tadi menipu, curang gitu. Atau bahkan korupsi lah katakanlah begitu ya, kalau misalkan udah di level atas mah, di level pejabat mah. Karena apa? Ya tahu itu dosa gitu. Itu dilarang oleh Allah kan gitu. Dan ketika praktek-praktek itu dilakukan kan itu jadi budaya ya. Kalau misalkan di luar begitu itu jadi budaya kan, itu kalau udah jadi budaya ya akan terus turun kan, terus turun menurun, dan itu akan merusak generasi nantinya kan gitu. Jadi balik lagi kepada urgensinya apa ya, urgensinya supaya tidak ada kerusakan, karena kan kalau misalkan begitu kan rusak kan, itunya rusak generasi rusak, sistem sistem dan budaya kerja rusak, karena apa, di dalamnya orang-orangnya begitu kan, orang-orang yang curang, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa dapatkan uang banyak, orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan yang tinggi gitu. Sementara kalau misalkan seorang muslim ketika niat dan caranya untuk ibadah, artinya ketika dapat rezeki pun kan bagaimana dia sedekahkan, karena dia tahu dari hasil dari kerja keras dia tuh ada hak orang lain kan gitu untuk dikeluarkan, supaya apa, supaya dia mensyukuri nikmat itu, mensyukuri rezeki itu, mensyukuri uang itu gitu. Dan juga kalau misalkan punya rezeki lebih kan disedekahkan gitu atau diapakan gitu kan. Ya begitu, kurang Oke, lebih baik. begitu. Apa tuh Om Yasri, bagaimana agar tetap semangat bekerja dalam puasa tuh? Saya Nah, Hamdan. Hamdan. pertanyaan deh, Ham. Itu kali eh, ya. Oke, oke, baik, Kak. Mungkin ini mau menjawab pertanyaan dari Kak Hamdan dulu, Kak. Boleh, silahkan, Bagaimana saya agar ingin tetap semangat bekerja di bulan puasa? ya, agar tetap semangat ya. Sebetulnya gini, kalau namanya pekerjaan tuh ini memang saya alami lah, saya alami. Ini kan sifatnya sharingnya, dan sebetulnya banyak juga. Mungkin di sini ada yang lebih lama lah gitu kerja, atau lebih 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 berpengalaman lah gitu dalam dunia kerja. Cuman yang saya pahami gini, namanya pekerjaan itu atau namanya aktivitas itu ya namanya ini ya, namanya manusia gitu ya. Kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Kadang kadang lagi ya kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Jadi sebetulnya gini, tetap semangat dalam bekerja mah memang mau gak mau yang saya alami ya, pasti ada malesnya juga sebetulnya mah. Cuman balik lagi gitu, niat kita untuk ibadah tadi ya, niat kita untuk ibadah. Jadi ketika kita lemah semangat pun harus tetap konsisten, bahasanya konsisten. Jadi kadang semangat kerja kita datang misalkan tepat waktu, jam 7 misalkan katakanlah masuk kerja. Tapi ketika kita malas, ya paksakan supaya masuk jam 7. Karena apa? Ya kita untuk ibadah. Ketika kita malas ya buktikan bahwa karena kita ini seorang muslim, kita ini ingin ibadah. Jadi ketika malasnya pun kita datang jam 7, misalkan bekerja dengan memaksakan, katakanlah kalau namanya malas berarti kan namanya malas ya harus dipaksakan gitu ya. Kenapa? Karena kita seorang muslim yang niatnya untuk ibadah gitu. Jadi
namanya semangat mah ya naik turun lah, cuman namanya konsistensi itu harus dijaga gitu. Ketika kita lemah ya, ketika kita malas ya tetap konsisten, ketika kita semangat ya tetap konsisten juga. Dan secara prinsip semangat bekerja ya ingat lagi kepada niatan kita untuk bekerja itu apa yang tadi dibahas dari awal bahwa kita tuh ingin ibadah. Itu Oke, mungkin betul menjawab gak sekali. ya? Ya, Gimana tanggapan? Oke, setuju banget kan. Jadi di mana manusia tuh pasti ada kadang ada futurnya gitu ya Kang, ada lemesnya. Nah, berarti balik lagi kita menguatkan niat kita itu sendiri. Masya Allah nih Kang. Nah, tadi berbicara tentang urgensi juga ya Kang, itu kan tadi berarti kayak urgensi sebagai menjadi sosok muslimah unggul itu sangat penting gitu, karena Islam sendiri tadi rahmatan lil alamin yang sebenarnya kita tuh Islam udah dibuat peraturan pedoman di Al-Quran itu untuk kehidupan yang baik gitu ya Kang. Nah, saya mau nanya nih Kang, tapi apa sih Kang kalau kayak tadi mungkin nyambung juga nih dari pertanyaan Kang, dan ini tantangan dan realita yang dihadapi ketika Akang nah, bekerja di bulan Ramadan, gitu gimana tuh Kang? itu realitanya ya akan ada praktek-praktek yang melanggar aturan Allah sedangkan kita terikat di Wah, nyambung. dalamnya dan di masalah bagaimana menyikapinya. Dari siapa itu Pak Bambang Juniarto. eh Tadi sih sebetulnya mah kan namanya orang tadi ya beda-beda ya. Mungkin itulah yang tadi saya ceritakan. Jadi ketika prakteknya orang-orang yang menjalankannya tidak berdasarkan atau dengan untuk apa niatnya untuk ibadah, ya akan jadi budaya dan itu kan sebetulnya hal-hal yang udah membudaya ya. Ketika dalam dunia kerja profesional terus ada praktek-praktek yang melanggar aturan Allah kan itu udah membudaya sebetulnya karena dari sejak awal mungkin orang-orang yang berkecimpung di sana nggak atas dasar ibadah jadi satu dua orang tiga orang terus menyebar bahwa akhirnya menjadi praktek yang masif kan gitu di suatu pekerjaan bahwa ada hal-hal yang memang melanggar aturan Allah. Kalau menyikapinya sebetulnya gini, kalau yang ini masih saya pahami ya, tapi kalau misalnya ada pendapat lain silakan ngomong aja atau di chat ya. Kalau saya pahami gini, kita mesti mesti apa ya? Mesti paham dulu lah posisi kita tuh gimana. Kalau misalkan kita masih baru atau misalkan kita belum cukup power untuk merubah itu, kan itu mas sesuatu yang harus dirubah ya. Dan berubahnya pun nggak bisa cepat lah itu proses yang lama dan merubahnya pun nggak bisa satu dua orang kan harus sistem harus membangun budaya lagi kan karena itu kan sebetulnya namanya budaya ya dibentuknya tuh berapa lama gitu berapa tahun dan orang-orangnya pun sudah banyak lah yang melakukan praktek itu. Nah berarti dari kitanya aja dulu niat kitanya untuk bekerja itu apa ketika ada praktek-praktek itu dan kita tidak bisa hindarkan katakanlah gitu ya karena kita ingin tetap profesional dalam bekerja pada akhirnya ya sebisa mungkin yang haramnya kita tidak lakukan tapi kita tidak mencirikan bahwa kita itu sangat-sangat menentang itu gitu kan karena apa itu kan sebetulnya bisa jadi buruk ya kita juga bisa mengukur lah gitu contoh misalkan nih saya ngerasain lah waktu tahun lalu tuh kan saya kerjanya di site tuh di Jambi bikin PLTA Kerinci selama setahun itu selama bulan Ramadan tuh saya nggak pulang-pulang lah intinya di lapangan terus capek gitu capek dalam artian tuh di lapangan terus pagi sampai sore bahkan lebaran juga nggak pulang ya nah, maksudnya gini di sana kan banyak yang ya katakanlah puasa ada nggak terus apalagi kalau kerjaan di sana kan ada juga bahasanya apa ya sogok menyogok kali ya supaya jalan lancar dan segala macam gitu ya cuman kan kalau dalam konteks kita supaya pekerjaan kita tunai atau kerja kita profesional kan definisi kerja profesional itu kita bisa menjalankan job desk-nya dengan baik. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, hal itu tidak bisa dihindarkan. Kita mesti katakanlah tadi nyogok ya, misalkan ya. Nyogok atau misalkan ngasih pemulus lah gitu ya. Nah, itu kita mesti mengukur apakah itu mesti dilakukan apa enggak. Nah, kalaupun dilakukan, nah kembali ke niat kita. Niat kita ini untuk menyelesaikan progres, bukan untuk menyogok-nyogoknya teuing itulah gitu. Jadi kembali kepada niat, tapi kita harus punya cita-cita juga gitu. Jadi niat dan cita-cita nanti baliknya. Niat kita bukan untuk
itu gitu untuk melanggar aturan Allah, tapi kita punya cita-cita di sana. Oh ini teh hal yang buruk, mesti kita rubah. Tapi kan ngerubahnya nggak bisa cepat, butuh proses, butuh merubah sistem. Oh akhirnya punyalah cita-cita. Oh berarti kalau gitu mah kita harus lebih profesional, lebih lebih pantas gitu supaya kita bisa lebih di atas tanda kutip ya di atas dan juga bisa merubah secara sistem. Nah kalau misalkan masih awal-awal mah kita masih tanda bahasanya apa ya masih baru kan masih kroco-kroco gitu bahasa ininya mah kan ya nggak bisa kan gitu. Tapi ya yang penting niatnya dulu gitu. Justru ya itu masih ada ukuran-ukuran sih sebetulnya mah ya. Gitu mungkin Kang Pak Bambang Bagaimana Pak Bambang? Apakah sudah menjawab? atau yang lain barangkali ada komentar yang saya alami Oke, seperti itu ya. ini ada lagi nih Yang Kang penting pertanyaan. kita gimana ya tetap survive. Terus bacain aja. Oke Kang, boleh nih. Saya langsung bacain dari Karosalinda. Punten izin bertanya. Dua pertanyaan nih Kang, ada dua pertanyaan. Yang pertama, gimana ya tetap survive untuk saum dan ibadah di bulan Ramadan ketika kondisi di lingkungan tidak baik-baik saja atau banyak yang godin gitu? Iya, ya ya tadi niat kita seberapa kuat niat kita kan sebetulnya itu ya. Dan niat niat puasa kita niat kita kan namanya ketika saum kan ada niat puasa dan niatnya diperkuat. Jadi ketika kita kerja pun ketika banyak yang godin karena niat kita kuat atau bisa jadi kan banyak kondisi-kondisi yang kita dipaksa gitu ya dipaksa untuk udahlah batal aja orang capek gitu ya katakanlah gitu ya ya katakanlah kerja di lapangan kan lebih ini misalkan lebih capek ya kalau misalkan niatnya kita kuat kita bisa melakukan hal-hal yang emang menghindari itu menghindari untuk tidak godin misalkan pura-pura ke WC gitu kan atau apa gitu ketika di sana di lingkungan itu tuh lagi banyak yang godin banyak apa kitanya kan mencari cara aja supaya nggak di lingkungan itu kan gitu asalkan prinsipnya adalah niat kita kuat kalau niatnya nggak kuat ketika ada di kondisi begitu ya bakal ikut ikutan jadi ya niatnya yang kuat dan caranya bagaimana menghindari itu kan syukur-syukur bisa mengingatkan kan tapi kita harus tahu kondisi kita kitanya seberapa kuat powernya bisa nggak mengingatkan hal itu atau bisa merubah atau ini kalau nggak bisa ya lebih baik jauhi aja dulu itu kali ya. Ya beneran Nah, balik lagi ke niat kita gitu ya kan menguatkan ibadah kita. Kalau niatnya udah kuat, jadi kita bisa cari cara pinter-pinter gitu ya Kang. Cara pinternya untuk ya menghindari pinter itu. Oke, ini ada menghindari. lagi nih. Pertanyaan yang kedua, Kang. Di dunia kampus atau pekerjaan, penting nggak sih, Kang, untuk berjamaah untuk menguatkan keimanan yang kadang naik turun? Berjamaah menguatkan keimanan artinya bersama-sama gitu ya bersama-sama Iya, artinya betul, Kang. ada ada juga teman-teman yang sama-sama menguatkan ya itu penting banget itu karena kan nyamannya kita dalam bekerja sebetulnya salah satunya teman ya jadi kita juga mesti punya teman yang punya satu tujuan lah satu niat sama kayak kita jadi ketika kita punya niat yang bagus niat untuk ibadah dalam kerja di kampus dan juga pengen dalam kerja dan di kampusnya pengen dalam rangka ibadah ya nggak bisa sendiri ya tadi kan kita misalkan katakanlah di pekerjaan ini udah bersistem nih budaya-budaya yang tidak sesuai syariat Allah atau apa melanggar aturan Allah kan nggak bisa sendiri merubahnya berarti kan butuh ada teman-teman yang sama-sama untuk itu kalau bahasa ini berarti kan berjamaah untuk menguatkan keimanan yang kadang naik turun jadi ya nggak bisa sendiri gitu di kampus di pekerjaan kadang kita malas gitu atau misalkan lagi lemah iman atau turun imannya ya mesti ada yang sama-sama apa ya saling menguatkan lah karena ya kita punya cita-cita yang besar gitu misalkan kata gitu ya cita-cita yang besar kita punya niat yang mulia yaitu untuk ibadah cita-citanya untuk bagaimana dalam prakteknya bekerja dan di kampus itu jadi ibadah juga ya nggak bisa sendiri lah gitu. Iya, betul banget, Kang. Jadi berjamaah itu bisa menguatkan niat kita tadi gitu ya, Kang. Dan menambah Hmm. semangat juga untuk beribadah. Oke, baik. Gimana Kak Rosalinda? Apakah menjawab atau ada tambahan nih dari Kak Rosalinda?
Oke, kalau gitu ini ternyata banyak banget nih Akang antusias teman-teman semua. Ada pertanyaan Alhamdulillah. lagi Masya Allah, ini dari Kak Ihsan Ramadan. Emang gimana ya Kang Ya. Yasri cara mengkonversi profesi kerja kita menjadi nilai ibadah? Tutor dong Bang. Waduh, mantap nih. Aduh, aduh jadi malu aku. Semoga ya ini sharing ya, balik lagi sharing ya. Bisa jadi teman-teman punya pendapat yang lebih keren. Cara mengkonversi profesi kerja kita menjadi nilai ibadah. Ya, ya tadi ya ini mah yang saya pahami kan tadi ya ibadah itu bagaimana kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya ya. Jadi ketika niat kita bekerja itu untuk menjalankan perintah menjauhi larangan dan caranya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, misal dalam profesi kerja ya bukan misal ya intinya gini, kan ada syariat-syariat yang mengatur tetap bab keuangan misalkan gitu ya. Ketika kita bekerja, kita dapat gaji gitu ya. Kan bisa untuk di bukan bisa ya, harus malah ya wajib untuk di salah satunya dijakatkan misalkan begitu ya dijakatkan karena apa dari harta kita itu kan ada hak orang lain mungkin begitu ya jadi rezeki kita tuh ada yang mesti kita salurkan sehingga kita nggak tahu nih sebetulnya mah kita benar-benar nggak tahu kan misalkan harta yang kita dapat tuh benar-benar semua halal atau misalkan enggak kan gitu bisa jadi uang kita tuh ada nggak halalnya gitu ya ya salah satu ikhtiar kita apa ya kita zakatkan supaya harta kita bersihkan begitu atau misalkan dalam bab makan misalkan ini contoh simpelnya misalkan kita mau makan pas mau makan kita nggak tahu sebetulnya ini makanan tuh halal atau haram misalkan ya atau misalkan kita makan ayam ini ayamnya tuh disembelihnya Bismillah apa enggak kan banyak juga yang ayam itu disembelihnya langsung gitu ya nggak Bismillah kan padahal secara syariat mas Bismillah nah makanya apa makanya oh ada doa sebelum makan karena apa ya kita nggak tahu nih apa yang kita makan itu halal apa haram tapi ketika kita doa mau makan kita ya itu bicara niat kan oh niat makan ini supaya jadi ibadah yaitu makannya kita doain lah supaya makannya jadi sehat apa jadi nah, salah satunya itu misalkan dalam kerja pun begitu kita nggak tahu harta kita tuh benar-benar halal atau bersih apa enggak kalau misalkan karena begitu oh makanya ada syariat kita bersihkan harta kita mana tahu harta kita tuh nggak berkah karena wah ini dari hasil kerja tuh mungkin ada orang-orang yang melanggar syariat Allah dalam prakteknya kan kita masalahnya kita bekerja dalam tim lah gitu ya gitu bisa jadi harta yang kita dapat tuh ada praktek-praktek yang haram jadi ke kitanya ke uang kita jadi haram juga misalkan ya salah satunya dibersihkan dengan zakat begitu ya terus ya gitu dalam menjadi nilai ibadah sih jadi dalam prakteknya pun kita senantiasa menjalankan syariatnya gitu niatnya Bismillah gitu ya Bismillahirrahmanirrahim dalam prakteknya kita senantiasa menjalankan perintah dan perintah-perintah dalam kerja kan ya tadi lah contohnya ketika kita sholat ya sholat ketika kita punya harta ya kita zakatkan ketika kita punya harta berlebih ya kita sedekahkan kan gitu ya sedekahkan yang wajib kita zakatkan misalkan kalau misalkan kita punya rezeki lebih ya kita sedekahkan sunnah kan itu ya sebetulnya mah nggak wajib gitu ya mungkin begitu sih yang kepikiran Wah, luar profesi biasa. kerja ya. Iya, setuju banget Kang. Tadi udah dari kita juga menjalankan zakat di mana emang di Islam sendiri kan juga mewajibkan dan deket ini akan ada zakat fitrah ya Kang di bulan Ramadan dan sudah sempat kita bahas Ya, juga Masya Allah Kang di pertemuan sebelumnya tentang zakat fitrah gitu. Oke, dan meluruskan niat juga. Bagaimana Kang Ihsan apakah sudah menjawab? Oke. Kita ini masih ada pertanyaan lagi nih Kang dari kolom chat dari Kak Rahmat Hibatul Hadi. Izin bertanya Kang, di tengah kesibukan bekerja, terkadang badan terlalu lelah untuk melakukan ibadah lain, seperti tadarus dan hafalan Quran. Kira-kira adakah saran dari Akang terkait hal ini? Makasih sebelumnya. ibadah-ibadah seperti tadi surat Al-Quran apalagi di bulan Ramadan ya di bulan Ramadan kan udah lemes gitu ya lemes tapi padahal kan sebetulnya pahalanya dilipat gandakan nih untuk melakukan ibadah-ibadah lain seperti darus dan hafalan Quran kira-kira ada saran dari Akang terkait hal ini makasih sebelumnya mungkin gini ya kan apa ya istilahnya balik lagi ke konsistensi sih menurut saya mah kan tadi ya kadang semangat kadang enggak kan gitu ya yang susah itu konsistensi sebetulnya
untuk memulai dan untuk konsisten sebetulnya itu yang susah. Jadi ya tadi ketika kita semangat ya kalau namanya semangat ya tinggal dilakukan aja ya. Cuman ketika kita malas yang penting konsisten. Karena ada kan yang kalau bahasa ininya mah 40 hari ya. Kita 40 hari melakukan sesuatu hal yang yang positif walaupun kecil itu akan jadi budaya, akan jadi karakter dalam diri kita namanya gitu ya. Jadi tadarus dan hafalan Quran. Ketika semangat ya kerjakan, ketika malas kita paksa untuk kerjakan. Karena apa? Barangkali itu belum jadi karakter dalam dirinya. Coba di trial gitu, ditantang dirinya. Bisa nggak 40 hari nonstop nih untuk tadarus dan hafalan Quran? Gitu. Gitu. Dan karena gini, ya mungkin terlalu lelah untuk badan terlalu lelah ya namanya kerja ya capek kan namanya kerja ya namanya kerja ya namanya kerja atau aktivitas lain yang pasti capek ya gitu tapi kan ya Allah mah kan sama ngasih waktu tuh ngasih waktu kan sama sama semua orang sama 24 jam lah gitu jadi ya pasti ada tetap waktu istirahat pasti ada kan gitu cuman kan sayang lah kalau misalkan dipakai buat istirahat tidur aja gitu atau bahkan aktivitas-aktivitas lain yang nggak berguna lebih nggak berguna lainnya gitu jadi sarannya adalah tadi yang namanya iman namanya semangat naik turun tapi yang mesti kita jaga adalah konsistensi itulah makanya kenapa ada istilah ya tadilah 40 hari kita mesti membudayakan sesuatu mesti 40 hari kan minimal supaya jadi membudaya jadi ketika kita melakukan itu tuh udah biasa aja padahal mah sebagian orang lainnya mah itu teh hal yang berat gitu kan ya itu kan karena ya tadi membentuk budaya dalam diri membentuk karakter dalam diri mungkin gitu sih yang kebayang. Oke, jadi kita bisa, mulai dari hal kecil dulu ya, Kang. Jadi lama-lama ketika kita sudah konsisten nih, Ya, nggak usah misalnya kita belum terbiasa tadarus 1 juz, mungkin bisa dari 2 lembar dulu gitu ya, Kang, per hari, tapi konsisten, nanti bisa ditambah lagi. Misalnya seminggu udah lulus nih, udah bisa semua setiap hari, tambah lagi 4 lembar, tambah lagi sampai bisa akhirnya 1 juz sehari. Oke, ya. Bagaimana, apakah Kak Rahmat Hibatul sudah menjawab pertanyaannya? Oke, wah ada pertanyaan baru juga nih, Kang. Nah, tapi kan sebelum ke pertanyaan baru ini ada dari saya juga penasaran nih, Kang, nyambung sama pertanyaan dari Kak Rahmat tadi, tentang gimana sih kan tadi, ya. kalau Kak Rahmat tadi kan tanya tentang gimana kita bisa konsisten, maksudnya terkadang nanti, lagi, kelelahan atau kecapean gitu. Nah, gimana sih, Kang, kalau dari Kang Yasri sendiri tuh menyeimbangkan antara jadwal kerja yang padat dengan ibadah di bulan Ramadan ini sendiri gitu, Kang? Karena kan kita semua juga tahu di bulan Ramadan ini, sangat berkahnya sangat luar biasa dan tepat bulan diturunkannya Al-Qur'an gitu kan. Jadi gimana sih Kang biar Ya. supaya kita bisa menyesuaikan gitu, menyeimbangkan antara kerja tetap dijalankan dan ibadah itu tetap dijalankan gitu, Kang? Kalau saya tuh punya biasa ini punya apa ya bahasanya? Quotes lah ya, quotes bahasanya quotes ya. Quotes. Quotesnya begini, jangan harap kita bisa memanage waktu kalau kita tidak berani meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bahkan dilarang. Jadi yang namanya waktu mah sama, semua juga begitu. Sama 24 jam sehari kan. Dan jam kerja pun nggak mungkin 24 jam sehari kan diatur juga misalkan secara undang-undang ya. Secara undang-undang kan sebetulnya jam kerja itu cuma 40 jam seminggu. Sementara waktu kita seminggu kan 24 kali 7 kan masih banyak. 24 kali 7 kan dikurang 40 jam masih banyak sebetulnya waktu kita. Cuman terkadang kita aja tuh ngerasa dah gak ada waktu capek pulang kerja gitu teh. Tapi kan ngomongnya begitu teh kan aktivitasnya ternyata malah aktivitas-aktivitas yang tidak berguna bahkan dilarang kan gitu ya misalkan malah tiduran lah atau malah main-main kemana lah yang nggak jelas gitu ya atau apa gitu ya nah quotesnya gitu kalau yang saya ini ya yang saya pegang lah bahasanya ya. Jangan harap kita bisa mengatur waktu dengan baik kalau misalkan kita tidak berani meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bahkan dilarang nah waktu mah sama sebetulnya waktu mah sama lah maksudnya masih banyak waktu tuh sebetulnya katakanlah kerja jam 7 sampai jam 4 kan masih ada jam 4 sampai jam 7 pagi lagi. Cuman kan aktivitasnya itu dipakai untuk apa gitu tah. Kalau misalkan aktivitasnya dipakai hal yang tidak berguna atau bahkan dilarang, ya jangan menyalahkan kerjanya, menyalahkan aktivitas-aktivitas yang nggak berguna itu, aktivitas-aktivitas yang bahkan dilarang itu gitu tah. Jadi ya itu aja, sampai kembali kembali
kembali apa ya, evaluasi diri lah istilahnya ya. Saya juga udah sama sih masih belajar ya. Cuman kembali berkaca kepada diri, kenapa kita nggak bisa sempat untuk baca Quran? Kenapa kita nggak sempat untuk hafalan Quran? Bukan karena kerjanya mah nggak bisa, jangan disalahkan, dah bagus ya kerjanya mah jangan disalahkan. Aduh ya udah ini mah harus keluar kerja supaya bisa belajar dan baca Quran gitu ya. Belum tentu sok keluar kerja gerak, malah jadi makin males gitu kan, malah main terus kan gitu. Tapi salahkannya apa? Oh, setelah kerjanya. Atau misalkan kita bisa curi-curi, bukan curi-curi ya, istilahnya kita bisa sempatkan waktu ketika habis sholat, kita biasain baca Quran gitu kan, biasain untuk hafalan Quran. Kan waktu-waktu setelah sholat kan adalah berapa menit mah kita sempatkan, orang kerja juga kan biasanya disperkan waktunya untuk itu gitu kan. Gitu sih barangkali. Jadi jangan salahkan kerjanya lah gitu. Coba dicek-cek lagi waktunya gitu ya, barangkali ada aktivitas yang nggak guna gitu ya, bahasanya nggak guna. Ya gitulah. Ya kadang emang itu sih Kak, maksudnya kayak kita ngerasa mungkin kalau kita punya, kayaknya kalau kita nggak kerja kita bisa ibadah lebih banyak nih, padahal justru jadwal kita yang padat itu buat waktu kita jadi lebih tertata gitu ya Kang. Cuma itu Ya. benar banget dihilangin yang tidak perlunya gitu, karena kadang scrolling, bisa scrolling sosmed, kayaknya sebentar ternyata udah 30 menit, padahal kalau udah baca Quran bisa udah dapat berapa halaman gitu ya Kang. Ya. Oke. Nah, ini kita balik lagi nih ke kolom chat. Waduh, udah ada 2 pertanyaan lagi nih yang baru dari Kak Ida Widi. Izin bertanya, gimana menjaga pergaulan antar lawan jenis di lingkungan kerja agar tetap terjaga hijab tapi profesional sebagai teamwork? Oke, boleh nih, Kang. Ini kayaknya banyak yang relate nih, Kang. Gimana ya? Aduh, sharing ya. Eh, hijab, terjaga hijab. Hijab dalam artian ini ya, batasan laki-laki dengan perempuan berarti ya. Tapi sedap profesional sebagai timur. Jangan. Eh. Intinya gini sih, namanya manusia kan makhluk sosial, saling membutuhkan. Dan antara laki-laki dan perempuan kan ada karakteristik yang berbeda dan akan saling melengkapi sebagai teamwork gitu ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu mungkin ada peran-peran yang ini nggak bisa laki-laki kerjakan, harus perempuan. Misalkan contoh kerjaan biasanya ya, kerjaan-kerjaan kerjaan kerjaan-kerjaan bendahara misalkan ya kan banyak cewek perempuan kan, karena mungkin mereka lebih lebih apa ya, lebih bagus dalam memanage hal itu gitulah. Jadi emang tidak bisa dipisahkan, cuman bagaimana menjaga agar tetap terjaga hijab tapi profesional sebagai timur. eh Kalau saya sih pikirnya ini sih lebih ke ya tujuan tujuan terhadap ininya aja, terhadap tujuannya apa mungkin. Jadi apa ya, kita fokus kepada apa yang tujuan atau job desk yang mesti dikerjakan, jangan ke yang lain-lain gitu. Jadi yang namanya urusan apa ya, namanya komunikasi gitu kan pasti ada ya, misalkan urusan-urusan koordinasi gitu ya, komunikasi. Tapi fokusnya bukan kepada si si lawan jenisnya, tapi fokusnya kepada apa yang mau kita kerjakannya gitu. Itu sih mungkin ya secara apa ya, kebayang ya, tapi mungkin barangkali ada di tambahan lain ya. Misal, oh kita butuh untuk bikin laporan keuangan, misalkan katakanlah begitu ya. Nah, kita mesti koordinasi dong sama si lawan jenis. Misalkan katakanlah bendaharanya perempuan gitu. Kita mesti koordinasi nih. Nah, kita fokusnya kepada kita kita butuh nih untuk membuat laporan keuangan. Yang mesti dilakukan adalah kita buat ini gitu. Oke, nah fokus kepada itunya, jangan ke yang lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan ada yang lain-lain, ya tadi kembali ke niatnya, niat itu untuk itu gitu. Kalau misalkan ada yang lain-lain kan bisa setan masuk. Atau misalkan dalam syariat juga kan diatur ya, ada yang namanya nggak boleh berdua-duaan gitu ya. Oh, berarti kan gimana dalam koordinasinya pun jangan berdua lah gitulah, ajakin siapa misalkan gitu ya. Padahal urusan kita cuma sama si bendahara, tapi misalkan kita ajak siapa temen gitu lah. Kalau misalkan emang kondisi dan situasinya memang harus cuman berdua di sana, ajakin lah, kan nggak boleh berdua-duaan kan gitu. Atau misalkan ada juga syariat bahwa kita nggak boleh memperlihatkan, atau apalagi perempuan sebetulnya ya, perempuan nggak boleh memperlihatkan perhiasannya gitu ya. Berarti kan bagaimana dalam berpakaian, dalam berperilaku juga jangan menyiar-nyiar gitu, bahasa Sundanya tong nyiar-nyiar gitulah. Jangan membuat si lawan jenis itu malah jadi ini gitu ya, buyar gitu konsentrasinya. Karena tadi apa ya, niat kita mau untuk ibadah, kita fokus aja kepada apa yang kita kerjakan, jangan kepada
lawan jenis dan segala macamnya. Adapun Islam pun mengatur hal itu kan. Salah satunya tadi lah nggak boleh berdua-duaan dan juga nggak boleh apa ya terlalu nggak blow up perhiasan. Kalau bahasa di itunya kan perhiasan, tapi intinya yang membuat hawa nafsu lawan jenis kita jadi ini gitu ya apa muncul lah gitu ya. Itu mungkin ya kebayang ya. Oke, ya jadi hindari berkholwat gitu ya Kang, dan fokus pada kerjaan itu. Oke, luar biasa. Bagaimana Kak Ida Widi? Apakah sudah menjawab? Baik, kalau gitu kita lanjut lagi nih Kang. Ada pertanyaan dari Kak Sri Ajri. Bulan Ramadan ini perlu banyak amalan-amalan ya Kang. Otomatis produktivitas meningkat. Bagaimana agar dapat meningkatkan produktivitas atau etos dalam bekerja tersebut? Dan apa yang berbeda bekerja di bulan ini dengan bulan-bulan lainnya? Mengingat dalam puasa ini kita dalam rangka menuju takwa. Ini ternyata ini namanya mirip juga ya, sama-sama Iya, Yasri. mirip. Ya, ada kembaran ini Waduh. Yasri. Bulan Ramadan ini perlu banyak amalan-amalan. Otomatis produktivitas meningkat betul. Bagaimana agar meningkatkan produktivitas dalam bekerja tersebut dan apa yang berbeda. Produktivitas bagaimana agar mendapatkan produktivitas etos dalam bekerja tersebut ya. Intinya gini sih yang berbeda ya. Eh, biasanya ya tadilah karena di dunia kerja profesional itu pasti nggak pasti juga sih ya. Mungkin ada aja yang mereka nggak kuat untuk apa nggak kuat gitu kerjanya akhirnya ngegodin gitu ya. Sementara kita mesti tetap puasa gitu ya. Itu mungkin yang berbeda salah satunya ya. Kita mesti tetap tetap apa ya tetap puasa meskipun lingkungan kita nggak puasa satunya itu ya misalkan ya yang berbeda ya yang ini mah baik berdasarkan pengalaman aja ya maksudnya bisa jadi ada kasus-kasus relate lainnya gitu ya ya contohnya ketika saya waktu tahun kemarin lah misalkan di di set bikin PLTA kan sebetulnya mah banyak yang nggak puasa dah emang wajar sih mungkin capek ya mungkin capek gitu ya di lapangan panas-panas gitu ya masalahnya tapi sementara saya tetap untuk memaksimalkan lah supaya tetap puasa itu salah satu yang berbedanya dan bagaimana agar dapat meningkatkan produktivitas atau etos dalam bekerja ya tadi sih sebetulnya mah balik lagi ke manajemen waktu kalau pendapat saya manajemen waktu. Nah, namanya manajemen waktu ya tadi balik lagi ke quotes yang tadi. Jangan harap kamu bisa manage waktu dengan baik kalau kamu nggak berani meninggalkan hal yang tidak berguna atau bahkan dilarang gitu. Karena kalau misalkan mengingat dalam rangka puasa ini dalam rangka menuju takwa, kan takwa itu ini yang saya pahami ya, takwa itu kan berarti bagaimana kita berhati-hatilah dalam dalam melakukan segala aktivitasnya ya. Jadi bukan berarti nggak kerja, maksudnya nggak berarti nggak meningkatkan produktivitas, nggak bukan berarti kita harus di bulan Ramadan tuh cuman apa namanya eh, baca Quran aja gitu seharian kan nggak ada juga ya capek juga misalkan seharian baca Quran doang gitu ya tetap kan harus ada aktivitas-aktivitas lainnya produktivitas dalam bekerja gitu ya cuman dalam rangka menuju takwa itu berarti kan hati-hati dalam bekerjanya hati-hati dalam memanage waktunya hati-hati dalam bekerja gimana oh hati-hati nih ada hal-hal yang bisa menggoda kita yaitu apa misalkan teman-teman kita ngegodin gitu ya teman-teman kita pada eh, pada apa ya pada nggak puasa gitu ya atau misalkan teman-teman ada hal-hal yang membuat kita tuh jadi melanggar misalkan jadi kitanya apa ya jadi hati-hati contohnya misalkan kita sudah dapat rezeki ya mesti di mana di Ramadan mesti kita zakatkan kan gitu ya hati-hatinya tuh gitu kalau hati-hati dalam kita bekerja kan gitu. Nah, dan hati-hati yang lainnya selain kita bekerja ya hati-hati dalam memanage waktu gitu ta. Hati-hati nih. Pagi misalkan jam-jam pulang kerja sampai maghrib. Nah, hati-hati nih gitu kan. Itu hati-hati soalnya udah sangat-sangat lapar biasanya kan gitu ya. Udah udah mulai pengen buka aja gitu padahal kan belum buka gitu. Itu hati-hati gitu. Nah, jadi
Takwa itu kan hati-hati. Jadinya ketika kita bekerjanya hati-hati nih banyak hal-hal yang bisa eh, apa menggoda gitu, menjauhkan dari amalan-amalan atau syariat-syariat. Dan ketika di luar jam kerja pun kan hati-hati nih kita manage waktunya. Jangan sampai ada hal yang tidak berguna bahkan dilarang kita kerjakan gitu. Gitu mungkin ya. Ya gitulah. Mungkin ada ya Kang Yasri sih mau menanggapi juga nggak apa-apa. Oke. Bagaimana Kang Sri? Apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, benar banget tuh Kang. Tadi tentang manajemen waktu ya Kang. Sekarang juga udah banyak tuh kan kayak Ramadan Planner. Kan itu bisa jadi acuan kita juga buat isi-isi misalnya kayak jadi kita lebih ke tracking gitu ya untuk amalan ibadah di bulan Ramadan sendiri. Wah, nggak kerasa nih Kang, kita udah jam 6. Tadi udah bincang-bincang seru banget sama Kang Yasri. Mungkin Ya. ini pertanyaan terakhir nih kan yang akan Oh, menutup boleh. sesi kita kali ini. Oke, nah pertanyaan nih Kang, apa sih hal yang harus kita lakukan untuk menjadi sosok muslim yang unggul di pekerjaan profesional pada bulan Ramadan ini? Hmm. Sebagai muslim ya, sebagai muslim tapi kita bisa kerja di dunia profesional. Muslim jadi muslim unggul. Ya, pada prinsipnya tadi sih kita niatnya bismillah, dalam prakteknya kita tetap memperhatikan syariat-syariat Islam. Itu pada prinsip awalnya ya, modalnya ya, modal utamanya. Kita melakukan segala sesuatu ya bismillah gitu ta. Ketika kita udah bismillah, kita akan terkoridori oleh itu gitu. Ketika kita dalam bergerak pun dalam bekerja pun ya ingat-ingat lagi lah kita tuh niatnya untuk Allah gitu, untuk ya bismillah tadi ya. Dan dalam prakteknya akan memperhatikan hal-hal yang mengenai syariat. Kalau bahasanya gini lah, kan dalam bekerja profesional itu kan pasti ada namanya komunikasi. Kalau saya ngebahasainnya komunikasi itu ya assalamualaikum kan gitu ya. Assalamualaikum, komunikasi yang baik itu ya assalamualaikum. Tapi bukan kepada prakteknya, tapi kepada esensinya. Assalamualaikum kan artinya semoga keselamatan terdapat pada kalian kan begitu ya. Jadi pada prakteknya pun kita bersama tim ya saling menyelamatkan. Jadi ada apa ya? Ada saling bagaimana kerjasama untuk menyelamatkan dalam pekerjaan, menyelamatkan dalam aktivitas-aktivitas lainnya dalam hal ibadah. Jadi ya makanya ya luar biasa lah Islam kenapa budaya bahasanya budaya kayak membudayakan untuk bagaimana sebelum melakukan sesuatu sebelum melakukan sesuatu bismillah, sebelum berkomunikasi assalamualaikum, karena itu sebetulnya bisa mendasari semuanya. Sebelum melakukan aktivitas bismillah bisa mendasari kita untuk kerja supaya tetap atas dasar perintah Allah. Dan ketika kita assalamualaikum berarti kan ketika kita ingin berbincang atau berkomunikasi teh ini dalam rangka menyelamatkan loh. Kita tuh pengen membangun sebuah komunikasi yang dalam rangka menyelamatkan, bukan dalam rangka untuk saling menjatuhkan, saling menipu, bahkan saling melanggar syariat Allah gitu ta. Akan berbeda gitu ta. Masa assalamualaikum taunya malah nggodin gitu ya, kan gitu ya. Lagi ada ngumpul assalamualaikum kan gitulah. Jadi itu berbicara esensi lah. Jadi esensi bismillah dan esensi assalamualaikum gitu kalau pendapat saya dalam sebelum ininya esensi bismillah, dalam prakteknya esensi assalamualaikum bagaimana kita saling menyelamatkan. Assalamualaikum kan dijawab waalaikumsalam kan gitulah. Semoga keselamatan kepada kalian dijawab waalaikumsalam. Berarti kan nanti terbentuk nih lingkungan-lingkungan atau kultur-kultur atau budaya-budaya yang memang saling menyelamatkan dalam pekerjaan itu. Mungkin begitu ya. Oke, baik Kang, Masya Allah. Ini Masya Allah banget nih Kang, antusias teman-teman tuh luar biasa. Tapi mohon maaf teman-teman karena waktu kita Ya, sudah abangku. Ya. jam 6 dan itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Mungkin saya bantu menyimpulkan sedikit tentang materi pada pagi hari ini, di mana untuk memaksimalkan ibadah dan pekerjaan kita harus pertama dengan meluruskan niat, dengan bismillah, menjalani sepenuh hati dan sebisa mungkin kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan yang berkah. Oke, baik. Nah, mungkin dari Kang Yasri sendiri ada closing statement Kang untuk penutup di sesi kita hari ini. Itu siapa ada arti juga tuh pengen nanya atau Oh gimana? iya, oke mungkin satu pertanyaan lagi nih. Kita jawab satu pertanyaan lagi kali ya Kang, dari Kak Oh, Arti. boleh. Itu apa tuh? Oke, pertanyaannya,
tantangan dunia kerja saat ini semakin dituntut untuk profesional dengan target-target yang kadang di luar nurul. Waduh. Sehingga harus menguras energi dan waktu yang kadang di luar jam kerja masih harus berkutat dengan pekerjaan. Sehingga waktu untuk melakukan ibadah menjadi kurang. Bagaimana Kang supaya semua aktivitas yang lebih banyak untuk duniawi tapi bisa bernilai ibadah? Eh, ini mungkin ya, ini yang saya pahami ya. Ibadah itu sebetulnya sangat luas. Cuman tadi prinsipnya kita mesti pahami niatnya dan caranya untuk Allah gitu. Jadi jangan 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 hanya membayangkan itu bagus kayak ibadah ibadah-ibadah salat, baca Quran, salat mah wajib ya. Misalkan ibadah baca Quran, hafalan itu kan wajib ya. Itu ibadah-ibadah yang dimaksud mungkin ya untuk tapi bekerja pun itu bisa jadi ibadah gitu tah. Jadi bukan berarti bagaimana tadi ya ibadah duniawi tapi tetap bisa bernilai ibadah. Ya bekerja pun memang seolah-olah duniawi ya, tapi akan berbeda ketika seorang muslim melakukannya. Karena niatnya ibadah untuk Allah, niatnya bekerja untuk Allah sehingga dinilai ibadah. Dan juga dalam prakteknya juga memperhatikan syariat Allah, jadi menilai ibadah. Jadi jangan bayangkan ketika kita melakukan aktivitas itu, oh ini waktunya ibadah nih, oh ini waktunya kerja. Enggak. Ya pokoknya mah kita ibadah sepanjang hari gitu, sepanjang waktu gitu tah. Oh ini waktunya ibadah. Ketika kita mau kerja ini waktunya ibadah. Ketika kita mau sholat ini waktunya ibadah gitu tah. Sehingga apa? Ketika kita kerja pun nggak, oh ini waktunya kerja, udah aja lupa ibadahnya. Jadi menghalalkan segala cara. Jadi meninggalkan hal-hal yang dilarang kayak apa? Betul ya itu. Meninggalkan hal yang diperintahkan. Ya gitu sih menurut aku. Jadi mindsetnya adalah segala aktivitas kita tuh harus dinilai ibadah gitu. Jangan jangan dipisahkan antara bekerja dan ibadah-ibadah yang dimaksud misalkan baca Quran. Ya justru bagaimana seorang muslim itu ya harus profesional dan unggul dalam bekerjanya. Kenapa? Karena kita tuh ibadah di sana. Ibadahnya maksimal dalam bekerja gitu kan. Kita bekerja maksimal supaya ibadah kita bisa maksimal. Gitu. Oke, Jadi bagaimana banyak untuk duniawi gitu. Gitulah. Padahal kan ketika kita kerja maksimal, gaji kita gede kan bisa banyak kita untuk lebih bersedekah lebih banyak dan bisa berzakat lebih banyak kan gitu sebetulnya nantinya. Gitu. Itu mungkin ya. betul-betul Kang setuju banget Kang. Gimana Kak Arti, apakah sudah menjawab? Baik, luar biasa. Mantap, Kang Teh. Siap. Oke, berarti kita lanjut nih, Kang, untuk closing statement terakhir dari Kang Yasri. Ya, mungkin apalagi di bulan Ramadan ini ya dengan segala aktivitasnya yang mungkin berbeda-beda, dan mungkin di sini ada yang kuliah, ada yang bekerja atau ada yang apapun ya semangatlah dalam aktivitasnya. Dan namanya aktivitas mah namanya manusia mah beraktivitas ya. Tidur pun aktivitas sebetulnya mah, cuman kan aktivitas yang sebetulnya sia-sia kalau misalkan tidurnya bukan bukan untuk istirahat gitu ya, tidur cuman tidur karena malas gitu ya. Jadi semangat dalam segala aktivitasnya, dan aktivitasnya itu tadi ya balik lagi bagaimana segala aktivitas kita itu dinilai ibadah. Jadi kerjanya bisa dinilai ibadah, ibadahnya bisa nilai ibadah ya, namanya ibadah ya, maksudnya aktivitas lainnya bisa nilai ibadah, baca Quran, sholat gitu jangan ditinggalkan. Jadi yang wajibnya dilaksanakan, yang sunnahnya diperhebat gitu, dan yang aktivitas kita sehari-harinya niatkan untuk ibadah. Ibadah apa yang dimaksud tadi? Niatnya untuk Allah, dan aktivitasnya atau dalam perjalanannya, dalam prakteknya ya memperhatikan syariat-syariat dari Allah. Ya salah satunya mungkin ya jadi kebayang juga mungkin di bulan Ramadan ini ya ya perbanyak lah, misalkan kita punya rezeki lebih ini, apalagi udah kayaknya udah kalau misalkan yang kerja ya udah mulai pada gajian ini kan akhir bulan gitu ya, akhir bulan ya mungkin bisa diperhebat gitu kan untuk ininya apa berbaginya gitu, bisa bersedekah apalagi kan di bulan puasa bisa berbagi buka gitu atau apa gitu, atau misalkan di bulan Ramadan kan ada zakat gitu atau apa kan, bisa inilah bisa memperhebat lah ibadah kita begitu. Itu mungkin ya, semangat lah semuanya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak
sekali Kang Yasri untuk bincang pada pagi hari ini yang sangat insightful dan semoga bisa menambah keimanan dan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Nah, Amin. buat buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan bisa langsung tanya di grup aja ya teman-teman. Semoga kita bisa bantu jawab dan juga kita semoga dengan Kak Yasri bisa bertemu kembali. Nah, ini ada selanjutnya akan ada sedikit kenang-kenangan nih Kang dari tim Koroba untuk Kang Yasri. Mungkin boleh untuk Teteh operator membantu share screen sertifikat. Baik. Wes. Ya, terima kasih banyak Kang Yasri telah berkenan menjadi pembicara kami di talk show kali ini dengan tema bekerja di dunia profesional sama Ramadan. Mungkin boleh untuk Teteh operator bantu dokumentasi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Teh. Dan saya juga terima kasih banyak kembali ke Kang Yasri yang telah berkenan menjadi pembicara kami. Dan saya juga apresiasi untuk para teman-teman semua yang sangat aktif di kegiatan Koroba Pertemuan ke-7 ini. Semoga apa yang sudah di-sharing dengan Kak Yasri, kita bisa menambah keimanan kita dan bermanfaat untuk semua. Oke, baik. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Marilah kita tutup sesi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya juga ingin mengingatkan teman-teman, jangan lupa besok masih ada kelas Koroba lagi ya, dengan tema Ramadan di Australia. Jadi jangan lupa teman-teman untuk datang ke kelas Koroba selanjutnya. Oke, saya sekali lagi benar-benar berterima kasih sebanyak-banyaknya Kang Yasri dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara Koroba ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan di sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. They say that love never lasts, that love never lives to see another day. But what I know deep down inside is what I feel, and it's so real. I gave it up all for you, and there ain't nothing that I won't do. All I know deep down inside is what I feel, and it's so real with you. Allah, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. Yes, every day I'll try to be as true as I can to you. 'Cause loving you the best I can will always be my number one and only plan. They say you're out of your mind. Don't you know that love